pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom yang ditulis antara tanda kurung. Susunan horizontal disebut dengan baris, sedangkan susunan vertikal disebut dengan kolom. Bentuk umum matriks adalah AMN. AMN adalah elemen atau unsur matriks yang terletak pada baris ke M dan kolom ke M. Misalnya pada matriks A, yang menyamping adalah baris dan yang ke bawah adalah kolom. Di A21, angka 2 menunjukkan baris kedua dan 1 menunjukkan kolom ke-1. Contoh soal sebagai berikut. Diketahui matriks A dengan elemen sebagai ini. Tentukan yang pertama yaitu banyaknya baris. Untuk mencari banyaknya baris, kita bisa melihat 1, 2, 3. Jadi banyaknya baris yang terdapat pada matriks elemen A yaitu sebanyak 3. Untuk pertanyaan yang B yaitu banyaknya kolom, kita bisa menjawab ini dengan cara menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada matriks A banyaknya kolom yaitu 5 buah. Yang pertanyaan C, elemen-elemen garis ke-1. Nah ini kan garis ke-1, elemen-elemennya yaitu ini, yaitu 1, 4, 6, 3, dan 8. Untuk pertanyaan yang B, elemen-elemen kolom ke-3. Kolom ke-3 yaitu 1, 2, 3. Jadi di kolom ke-3 terdapat 6, 9, dan 7. Yang pertanyaan B yaitu elemen A pada baris 3 dan kolom 4. Baris 3, kolom ke-4. Jadi ini sama dengan 5. Yang untuk pertanyaan F yaitu elemen A pada baris ke-1 kolom ke-3, baris ke-1 kolom ke-3 yaitu 6. Sama dengan 6. Selanjutnya ada ordo matriks. Ordo matriks yaitu banyaknya baris dan kolom yang menyatakan suatu matriks. AMN artinya matriks A berordo M kali N, yaitu banyaknya baris N buah dan banyaknya kolom N buah. Lalu diketahui matriks P dan Q. Dan ditanyakan tentukan ordo matriks P dan Q. Penyelesaiannya yaitu ordo matriks P dua kali 4 dari matriks P yaitu 2 baris dan 4 yaitu 4 kolom, atau penulisannya yaitu P 2 kali 4. Ordo matriks Q adalah 3 kali 2. 3 dari matriks Q 3 baris dan 2 dari matriks Q 2 kolom, atau Q 3 kali 2. Kesamaan geometris. Geometris dikatakan sama jika ordo dan elemen-elemen yang terletak sama. Misalnya matriks A dengan elemen A, B, C, D dan matriks B dengan elemen P, Q, R, S. Jika A sama dengan B, maka A sama dengan P, dan B sama dengan Q, C sama dengan R, D sama dengan S. Kita akan mengaplikasikannya pada pilihan soal. Tentukan X dan Y dari 3, 1, 8, 5 dengan 3X, 2Y, dan 5. Menentukan nilai X yaitu X sama dengan 1. Kita bisa memperoleh nilai 1 yaitu dengan cara melihat seletaknya yaitu 1. Untuk mencari nilai Y, kita bisa melihat 2Y sama dengan 8. Jadi Y sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi nilai X dan Y dari matriks ini yaitu X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Transpose matriks atau putaran yaitu matriks yang diperoleh dari matriks A dengan memutarkan elemen-elemen pada baris menjadi kolom dan sebaliknya elemen-elemen pada kolom menjadi baris. Transpose matriks
A dinyatakan dengan arti atau A aksen. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, transpose matriks adalah menukarkan baris menjadi kolom dan sebaliknya. Misal pada matriks P. Matriks P adalah 1, 2, 4 dan 7, 9 dan tentukan P transpose. P transpose adalah yang awalnya 1, 2, 4 adalah baris ke-1, maka menjadi kolom ke-1. Dan 7, 3, 9 yang awalnya baris ke-2 menjadi kolom ke-2. Selanjutnya saya akan menjelaskan operasi matriks. Yang pertama yaitu penjumlahan. Dua matriks dapat dijumlahkan jika ordernya sama. Yang dijumlahkan yaitu elemen-elemen yang serentak. Misalnya pada matriks A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Matriks B beranggotakan 2, 1, 2, dan 1. Maka A tambah B adalah 1 ditambah dengan 2. Kemudian 2 ditambah dengan 1. Terus 3 ditambah min 2. Kemudian 4 ditambah dengan 1. Hasilnya yaitu 1 ditambah dengan 2 yaitu 3, 2 ditambah 1 yaitu 3, 3 ditambah min 2 yaitu 1, dan 4 ditambah min 1 yaitu 3. Maka penjumlahan dari matriks A ditambah B yaitu 3, 3, 1, 3. Lalu operasi matriks selanjutnya yaitu pengurangan matriks. Dua matriks dapat dikurangkan jika ordernya sama. Yang dikurangkan adalah elemen-elemen yang serentak. Misal matriks A dan B. A min B sama dengan 2 min 4 sama dengan min 2, min 3 min 1 sama dengan min 2, min 1 min 3 sama dengan min 4, 4 min 5 sama dengan 9. Selanjutnya yaitu perkalian matriks. Yang pertama yaitu perkalian matriks dengan bilangan real. Hasil perkalian samplar K dengan sebuah matriks A yang berorder M kali N adalah sebuah matriks yang berorder M kali N dengan elemen-elemennya adalah hasil kali samplar K dengan setiap elemen matriks A. Contoh yaitu jika matriks A yang beranggotakan 2, min 1, 3, dan 5. Tentukan 2 dari matriks A. Jawab 2. Matriks ditulis lagi anggotanya 2, min 1, 3, dan 5. Sama dengan 2 dikali 2 yaitu 4, dan 2 dikali 1 hasilnya 2. Dan 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian yang terakhir 2 dikali 5 yaitu 10. Hasil perkalian dari 2 kali matriks A yaitu berelemen 4, min 2, 6, dan 10. Yang kedua, perkalian matriks dengan matriks. Dua matriks A dan B dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks A atau matriks kiri sama dengan jumlah baris matriks B atau matriks kanan. Misal pada matriks A dengan baris ke M dan kolom ke N dikalikan dengan matriks B dengan baris ke N dan kolom ke P. Maka hasilnya matriks ke C dengan baris ke M dan kolom ke P. Misal terdapat matriks A yaitu A, B, C, D dan matriks B, P, Q, R, S, T, U. Matriks A dikali matriks B sama dengan A, B, C, D dikali P, Q, R, S, T, U. Sama dengan A dikali P ditambah B dikali Q.
A dikali R ditambah B kali S. A dikali T ditambah B kali U. C dikali D ditambah B kali I. C dikali R ditambah B kali S. C dikali T ditambah D kali U. Contohnya yaitu matriks A 3, 2, 1, dan 4 dan matriks B 1, 4, 6, 8, 5, 3. Ditanyakan A dikali B sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 2 dikali 8 sama dengan 16. 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10. 3 dikali 6 sama dengan 18 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu selanjutnya 1 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 4 dikali 8 sama dengan 32. 1 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 kali 5 sama dengan 20. 1 dikali 6 ditambah 4 kali 3 sama dengan 12. Maka hasil matriksnya yaitu 3 ditambah 16 sama dengan 19, 12 ditambah 10 sama dengan 22, 18 ditambah 6 sama dengan 24, 1 ditambah 32 sama dengan 33, 4 ditambah 20 sama dengan 24, 6 ditambah 12 sama dengan 18. Maka hasil akhirnya yaitu 19, 22, 24, 33, 24, 18. Setiap matriks bujur sangkar, elemen-elemen matriksnya dapat dikombinasikan untuk menghitung nilai bilangan real yang disebut determinan. Determinan merupakan konsep khusus untuk menyelesaikan sistem persamaan linier simultan. Lambang untuk determinan matriks A adalah seperti nilai mutlak A. Jenis-jenis determinan. Yang pertama yaitu determinan matriks berorder 1. Determinan matriks berorder 1 adalah nilai elemen itu sendiri. Contoh, matriks A berelemen 5. Maka determinan A sama dengan 5. Yang kedua yaitu determinan matriks berorder 2 kali 2. Jika A sama dengan ABCD, maka determinan A sama dengan AD min BC. Contoh, matriks A beranggotakan 1, 3, 5, dan 5. Maka determinan matriks A sama dengan 1 kali 5 min 3 kali 5 sama dengan min 10. Selanjutnya yaitu determinan matriks berorder 3 kali 3. Untuk menentukan determinan matriks yang berorder 3 kali 3, langkah pertama yaitu menulis ulang elemen matriks. Selanjutnya dengan menambahkan kolom 1 dan 2. Kemudian lakukan perkalian menjalar. Contohnya pada soal latihan yang terdapat pada PTT, tentukan determinannya. Langkah pertama yaitu menulis ulang, kedua yaitu dengan menambahkan kolom 1 dan kolom 2, lakukan perkalian menyilang. 4 kali 5 kali 9 ditambah dengan 2 kali 6 kali 7 ditambah 3 kali 4 kali 8 dikurangi 3 kali 5 kali 7 ditambah 8 kali 6 kali 4 ditambah 9 kali 4 kali 2 sama dengan 360 dikurangi 369 sama dengan min 9. Lalu yang selanjutnya ada inverse matrix. Yang pertama ada inverse matrix ordo 2 kali 2. Misal matriks A, ABCD, maka inverse matrix A ditulis dengan A pangkat min 1. Inverse matriks A sama dengan 1 per A kali D min B kali C. Buka kurung D min B min C A. AD min BC disebut determinan. Jadi determinan sama dengan AD dikurangi BC.
dengan syarat determinan A sama dengan AD kurangi BC tidak boleh sama dengan 0. Contoh soal yang pertama, tentukan determinan A dari 2, min 3, 5, min 1. Maka determinan A sama dengan 2 dikali min 1 dikurangi min 3 dikali 5 sama dengan min 2 ditambah 15 sama dengan 13. Yang kedua, tentukan inverse dari matriks P 5, 2, min 3, 1. Maka jawabannya inverse P sama dengan 1 dibagi 5 dikurangi 6 matriks 1 min 2 3 5 sama dengan min 1 buka kurung 1 min 2 3 5. Maka hasilnya min 1 dikali 1 min 1, min 1 dikali min 2 sama dengan 2, min 1 dikali 3 sama dengan min 3, min 1 dikali 5 sama dengan min 5. Maka hasil akhirnya yaitu min 1, 2, min 3, min 5. Determinan matriks ordo 3 kali 3. Cara menentukan determinan matriks ordo 3 kali 3 dengan menggunakan diagram Sarus, yaitu salin kolom ke-1 dan kolom kedua pada kolom ke-4 dan kolom ke-5. Kurangkan jumlah perkalian elemen-elemen pada diagonal ke bawah dengan jumlah perkalian elemen-elemen pada diagonal ke atas. Contoh, jika matriks B sama dengan 2, min 3, 1, 0, 1, 5, min 2, 4, 3. Maka tentukan determinan B. Determinan B sama dengan perkalian pada diagonal ke bawah, yaitu 2 dikali 1 dikali 3 ditambah min 3 dikali 5 dikali min 2 ditambah 1 dikali 0 dikali 4 dikurangi perkalian pada elemen ke atas, yaitu dikurangi min 2 dikali 1 dikali 1 ditambah 4 dikali 5 dikali 2 ditambah 3 dikali 0 dikali min 3 sama dengan 6 ditambah 30 ditambah 0 dikurangi min 2 ditambah 40 ditambah 0. Maka hasilnya 36 dikurangi 38 yaitu min 2. Lalu yang selanjutnya ada minor, koofaktor, dan adjoin. Minor yaitu sebuah determinan yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Ditulis dengan MIJ. Koofaktor. Koofaktor diperoleh dari perkalian MIJ dengan min 1 pangkat 1 plus J dan ditulis dengan KIJ. Lalu yang terakhir ada adjoin. Adjoin yaitu koofaktor yang ditransposkan dan ditulis dengan ADJ buka kurung A tutup kurung. Contoh, jika matriks B 2, min 3, 1, 0, 1, 5, min 2, 4, 3. Tentukan minor, koofaktor, dan adjoin. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, mencari minor terlebih dahulu dengan M11, yaitu menghilangkan baris ke-1 dan kolom ke-1, yaitu 1, 5, 4, 3 sama dengan AD atau 1 kali 3 kurangi BC 5 dikali 4, maka 3 dikurangi 20 sama dengan min 17. Lanjutkan langkah sebelumnya sampai ke M33 atau baris ketiga dan kolom ketiga, maka diperoleh minor yaitu min 17, 10, 2, min 13, 8, 2, min 16, 10, 2. Lalu mencari koofaktor. Rumus koofaktor yaitu min 1 pangkat 1 plus J. Tapi ada cara cepat untuk mencari matriks koofaktor, yaitu dengan mengkalikan hasil determinan minor dikali plus min plus min plus min plus min plus. Maka koofaktornya yaitu min 17 dikali plus sama dengan min 17. 10 dikali min sama dengan min 10. 2 dikali plus sama dengan 2. Min 13 dikali min sama dengan 13. 8 dikali plus sama dengan 8. 2 dikali min sama dengan min 2. Min 16 dikali plus sama dengan min 16. 10 dikali min sama dengan min 10. 2 dikali plus sama dengan 2. Yang terakhir ada adjoin. Adjoin yaitu transpos dari koofaktor.
A join B sama dengan K transpose. Maka hasilnya yaitu baris kofaktor min 17 min 10 2 menjadi kolom min 17 min 10 2. Maka hasilnya yaitu K transpose min 17 13 min 16 min 10 8 min 10 2 min 2 2. Lalu ada inverse matriks ordo 3x3. Rumusnya yaitu inverse A sama dengan 1 dibagi determinan A dikali A join A. Contoh soal seperti pada matriks B sebelumnya, maka tentukan inverse dari B 2 min 3 1 0 1 5 min 2 4 3. Maka determinan B dan A join B sudah didapat hasilnya dari perhitungan sebelumnya. Maka tinggal dimasukkan inverse B sama dengan 1 dibagi min 2. A joinnya yaitu min 17 13 min 16 min 10 8 min 10 2 min 2 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini yang menggunakan metode determinan. Seperti pada contoh, gunakan aturan rencana untuk menyelesaikan sistem persamaan berikut: 2x min 2y min z sama dengan 2, 4x plus 5y min 2z sama dengan 3, 3x plus 4y min 3z sama dengan 7. Penyelesaiannya yang pertama yaitu untuk mencari matriksnya, tulis lagi persamaannya dengan menghilangkan variabel-variabelnya seperti x, y, dan z itu dihilangkan. Kemudian membuat matriks dengan elemen x, y, dan z. Ini hasilnya dari diperoleh dari persamaan ini. Yang kedua yaitu menentukan determinan. Determinan diperoleh dari elemen-elemen matriks ini yang barusan ditulis lagi di sini. Kemudian dua kolom pertama ditulis pada di sini. Dan kemudian langkah berikutnya yaitu gunakan perkalian silang. 2 kali 5 kali 3 sama dengan min 30. Kemudian min 2 kali min 2 kali 3 sama dengan 12. Min 1 kali 4 kali 4 sama dengan min 16 dikurangi sebaliknya yaitu min 1 kali 5 kali 3 hasilnya min 15. Kemudian 2 kali min 2 kali 4 hasilnya yaitu min 16. Min 2 kali 4 dikali min 3 hasilnya 24. Sehingga min 30 plus 12 min 16 yaitu sama dengan min 34 dikurangi min 15 dikurangi min 16 ditambah 24 yaitu positif 7. Min 34 ditambah 7 sama dengan min 27. Yang ketiga yaitu menentukan determinan variabel x. Untuk menentukan determinan variabel x, kita perlu mengganti variabel x, yaitu nilai pada 2, 4, 3 yaitu merupakan variabel x. Diganti dengan angka-angka hasil yaitu 3, min 3, dan min 7. Maka akan diperoleh matriks 3, min 2, min 1, min 3, 5, min 2, min 7, 4, dan min 3. Kemudian tulis lagi dua kolom pertama di sisinya. Kemudian lakukan seperti pada untuk mencari determinan sebelumnya, yaitu dikalikan silang sehingga menghasilkan 54. Langkah keempat yaitu mencari determinan variabel y. Ini caranya sama, hanya saja yang diganti yaitu variabel y. Nah, variabel y yaitu ini. Anggota-anggota variabel y diganti dengan 3, min 3, dan min 7. Maka akan diperoleh matriks 2, 3, min 1, 4, min 3, min 2, 3, min 7, dan min 3. Kemudian tulis lagi dua kolom pertama di sisinya. Lakukan perkalian silang hingga menghasilkan 27. Kemudian untuk mencari determinan variabel z itu sama dengan yang sebelumnya, yaitu dengan cara mengganti variabel z dan ini merupakan anggota-anggota variabel z diganti dengan angka 3, min 3, dan min 7.
5, 3, 3, 4, 7. Kemudian tulis lagi dua kolom pertama di sisinya. Lakukan rangkaian silang hingga menghasilkan min 81. Maka yang pertama yaitu mencari nilai X. Nilai X bisa diperoleh dari DX dibagi D sama dengan ini DX min 54 dibagi dengan D, dan hasilnya yaitu min 27 sama dengan 2. Kemudian kalau mencari nilai D sama dengan DY dibagi D sama dengan 27 dibagi dengan min 27 sama dengan min 1. Untuk mencari nilai Z sama dengan DZ dibagi D. Ini untuk nanti kita nilai DZ. DZ sama dengan 81 dibagi min 27 sama dengan 3. Maka akan dikali nilai X yaitu 2, kemudian nilai Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 3. Yang kedua, menyelesaikan persamaan linear dengan metode inverse. Contohnya, selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode inverse. Persamaan 1, X plus 2Y plus Z sama dengan 4. 3X min 4Y min 2Z sama dengan 5. 5X plus 3Y plus 5Z sama dengan min 1. Penyelesaiannya yaitu menghilangkan variabel X, Y, Z dan menulis konstantannya. Maka 1, 2, 1, 3, 4, 2, 5, 3, 5. Dan mencari X, Y, Z-nya dengan menulis 4, 2, 1 dari persamaan di atas. Maka X, Y, Z sama dengan inverse A 4, 2, 1. Yang pertama, mencari inverse matriks A dengan mencari binomo terlebih dahulu. Binomo yaitu menghilangkan garis dan kolom. M11 berarti menghilangkan garis ke 1 dan kolom ke 1. Maka hasilnya 4, 2, 3, 5 sama dengan AB atau min 4 atau 5 hasilnya min 20. Dikurangi BC atau min 2 kali 3 sama dengan 5. Maka hasilnya min 14. Untuk M12, M13 sampai M33 menggunakan cara seperti ini. Maka nilainya yaitu min 14, 25, 29, 7, 0, min 7, 0, min 5, dan min 10. Mencari kofaktornya yaitu dengan cara mengkalikan hasil dari nilai dengan plus, min plus, min plus min plus min plus. Min 14 dari plus sama dengan min 14. 25 dari min sama dengan 25. 29 dari plus sama dengan 29. 7 kali min sama dengan min 7. 0 kali plus sama dengan 0. Min 7 kali min 7 sama dengan min plus 7. 0 kali plus sama dengan 0. Min 5 kali min sama dengan min plus 5. Min 10 kali plus sama dengan min 10. Lalu algoritmanya yaitu dengan mentransposkan K. Maka yang awalnya kolom yaitu menjadi baris. 14 menjadi 0 menjadi baris 14 menjadi 0. Maka algoritmanya yaitu 14 menjadi 0, min 25 0, 5, 29, 7, dan 10. Maka langkah selanjutnya yaitu dengan dengan sama dengan matriks 1, 2, 1, 3, 4, 2, 5, 3, 5. Dua kolom pertama menyiapkan kolom sampingan. Maka sama dengan 1, 4, 5, 9, 20 ditambah 2 kali 2 kali 5 min 20 ditambah 1 dan 3 kali 3 9 dikurangi 5 kali 4 min 20 3 kali 2 kali 1 5 tambah 5 kali 3 kali 2 30. Maka hasilnya 30 31 kurang
0,25, 0, 5, 29, 7, ini 10. Maka SYZ sama dengan 1 dibagi P35 dibagi matriks ini tadi 4, 2, 1. XYZ sama dengan 1 dibagi P35. Ini 56 berasal dari P14 dibagi 4. P14 berasal dari P7 dibagi 2. 0 berasal dari 0 dibagi 1. 100 berasal dari P25 dibagi 4. 0 berasal dari 0 dibagi 2. P5 berasal dari 5 dibagi 1. 116 berasal dari 29 dibagi 4. 14 berasal dari 7 dibagi 2. 10 berasal dari 10 dibagi 1. Maka hasilnya sama dengan 1 per 35 P70 berasal dari P56 P14 tambah 0. 105 berasal dari P100 tambah 0 dikurangi 5. 150 berasal dari 116 tambah 14 tambah 10. Maka hasilnya P70 dibagi P35 hasilnya 2. P105 dibagi P35 hasilnya 3. 140 dibagi P35 hasilnya 4. Maka X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 4. Aplikasi aljabar matriks dalam ekonomi. Yang pertama yaitu untuk analisis input dan output. Matriks input dan output yaitu suatu model matematis dalam bentuk matriks untuk perekonomian yang berupa transaksi barang atau jasa dalam periode tertentu. Matriks input dan output dibagi menjadi dua, yaitu matriks transaksi dan matriks teknologi. Berikut merupakan tabel matriks transaksi perekonomian suatu negara amarta. Kalian bisa lihat yang ada pada tabel. Dengan keterangan A merupakan sektor pertanian, B merupakan sektor industri, dan C merupakan sektor jasa. Tabel tersebut dapat dideskripsikan ke samping, yakni bahwa seluruh output di sektor pertanian senilai 200 digunakan untuk keperluan sektor pertanian itu sendiri senilai 40 sebagai inputnya, senilai 70 untuk input sektor industri, dan untuk senilai 10 untuk input sektor jasa. Sedangkan sisanya senilai 80 digunakan untuk konsumsi oleh pemakai atau pengguna akhir sebagai barang konsumsi. Begitu pula total output dengan nilai 580 dan 470. Sedangkan deskripsi tabel dibaca ke bawah menunjukkan bahwa seluruh output sektor pertanian senilai 200 berasal dari sektor pertanian itu sendiri senilai 40 sebagai inputnya, senilai 30 berupa input berasal dari sektor industri, senilai 20 berasal dari input yang berasal dari sektor jasa, sedangkan sisanya senilai 120 berupa nilai tambah dari sektor pertanian atau kerap kali dinamakan sebagai input primer. Untuk kasus perekonomian negara amarta, hitunglah total output untuk masing-masing sektor dan nilai tambah, bila mana ditargetkan permintaan akhir terhadap sekitar pertanian, industri, dan jasa. Masing-masing adalah 200, 600, dan 400. Susunlah matriks transaksi yang baru. Penyelesaian yang pertama yaitu mencari matriks teknologi. Rumusnya yaitu AI J sama dengan XIJ per XJ, di mana XIJ merupakan output sektor I yang diperlukan sebagai input atau bahan mentah untuk menghasilkan XJ suatu sektor J, atau bisa disederhanakan yaitu masukan dibagi keluaran. Sebagai contoh, ini yaitu 40 dibagi keluaran 200 sama dengan 0,20.
30 dibagi 200, kemudian 20 dibagi 200, dan 70 dibagi 580, 160 dibagi 580, 100 dibagi 580. Kemudian untuk sektor jasa 10 dibagi 470, 120 dibagi 470, 110 dibagi 470. Maka akan menghasilkan matriks yaitu A sama dengan 0,20, 0,12, 0,02, 0,15, 0,28, 0,26, 0,10, 0,17, 0,23. Dengan demikian dapat dihitung total output dengan rumus X sama dengan matriks identitas dikurangi matriks teknologi pangkat min 1 kali B. Matriks identitas dikurangi matriks koefisien sama dengan matriks identitas itu sendiri, yaitu matriks persegi yang semua elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya 0. Ini matriks berorder 3 kali 3, yaitu ini harus 1 dan yang lainnya harus berelemen 0. Kemudian dikurangi dengan matriks A. 1 dikurangi 0,20 hasilnya 0,80. Kemudian 0 dikurangi 0,12 hasilnya min 0,12. 0 dikurangi 0,02 hasilnya min 0,02. 0 dikurangi 0,15 hasilnya min 0,15. 1 dikurangi 0,28 hasilnya 0,75. Kemudian 0 dikurangi 0,26 hasilnya min 0,26. 0 dikurangi 0,10 hasilnya min 0,10. 0 dikurangi 0,17 hasilnya min 0,17. Dan 1 dikurangi 0,27 hasilnya 0,77. Kemudian untuk mencari determinan I min A, menulis ulang elemen-elemen matriks ini, kemudian menulis dua kolom utama di sisinya 0,80, min 0,15, min 0,10, min 0,12, 0,72, dan min 0,17. Maka berikutnya yaitu gunakan kali silang. 0,80 dikali 0,72 dikali 0,77 ditambah min 0,12 dikali min 0,26 dikali min 0,10 ditambah min 0,02 dikali min 0,15 dikali min 0,17. Dan untuk sisi lainnya yaitu min 0,02 dikali 0,72 dikali min 0,10 dan 0,80 dikali min 0,26 dikali min 0,17, min 0,12 dikali min 0,15 dikali 0,77. Maka dari perkalian silang ini akan menghasilkan bilangan ini yaitu 0,38923. Ini selalu positif. Lalu yang selanjutnya mencari koefaktor dan minor. Koefaktornya yaitu ini, atau dengan cara koefaktor minor 1,1, yaitu menghilangkan baris ke-1 dan kolom ke-1. Menghilangkan baris ke-1 dan kolom ke-1. Maka yang ditulis adalah ini. 0,72, min 0,26, min 0,17, 0,77. Sama dengan AD atau 0,72 dikali 0,77 dikurangi BC
min 0,17 dikali min 0,26. Hasilnya min 0,5102. Dari 11 ini sampai 33, maka menghasilkan koefaktor ini. Dari koefaktor ini kita mencari adjoint. Adjoint yaitu koefaktor yang ditransposkan, yang awalnya menjadi baris menjadi kolom. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu mencari inverse-nya. Ini merupakan inverse dengan ordo 3 kali 3. Rumusnya yaitu 1 dikali adjoint I min A dibagi determinan I min A sama dengan 1 dikali adjointnya dibagi determinan 0,5102 dibagi 0,38923, hasilnya yaitu 1,3108. Begitu pula 0,0958 dibagi 0,38928, hasilnya 0,2461 dan seterusnya hingga 1,4336. Selanjutnya, untuk mencari output masing-masing sektor, rumusnya yaitu X sama dengan I min A pangkat min 1 dikali B. B ini merupakan target permintaan akhir yang bisa dilihat dari soal. Ini 200 sektor pertanian. Kemudian 600 merupakan permintaan akhir sektor industri. Dan 400 merupakan permintaan akhir dari sektor jasa. Ini ditulis lagi dari I min A, yaitu diperoleh dari ini, I min A. Berikutnya yaitu XI merupakan sektor pertanian, dan X2 merupakan sektor industri, dan X3 merupakan sektor jasa. 200, 600, 400 berasal dari soal. Jadi 1,3108 dikali 200 ditambah 0,2461 dikali 600 ditambah 0,1171 dikali 400, hasilnya yaitu 456,66. Kemudian lakukan cara yang sama untuk ini sehingga menghasilkan 1236,04 dan 851,66. Jadi total output masing-masing sektor menjadi, ini untuk pertanian menjadi 456,66, kemudian sektor industri menjadi 1236,04, dan sektor jasa menjadi 851,66. Sedangkan nilai tambah masing-masing sektor adalah, yang pertama itu untuk sektor pertanian sama dengan 1 min 0,20 min 0,15 min 0,10. Ini diperoleh dari matriks kolom pertanian dikali dengan 456,66. Ini berasal dari total output pertanian sama dengan 251,16. Begitu pula dilakukan untuk sektor industri dan jasa. Dari hasil perhitungan dilakukan, maka matriks transaksi baru yang dapat ditampilkan adalah sebagai berikut. Nah, untuk mencari nilai 91,34 bisa diperoleh dari rumusnya, di mana A11 ini yaitu 0,20. Nah, 0,20 ini dari matriks teknologi yang udah dicari pada tahapan pertama dikali dengan 456,66. 456,66 berasal dari total output masing-masing sektor, sehingga hasilnya yaitu 91,34. Lakukan pada sektor industri dan jasa, maka tampilannya akan seperti pada matriks transaksi baru ini.